Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi jami fuqaha'i wal nahyin wal muhaddithin wal jami salatu wassalam jami masyayikh fi ma'had as-sunniyah min sabiqan wa lahiqan khususan hidayah rahmatullahi di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila Syekh Az-Zarnuji wa khususan ila Syekh Ibrahim bin Ismail wa khususan ila Syekh Muhammad Yasin bin Isa Khadijah qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Qala Syekh Az-Zarnuji fi kitab Ta'limul Muta'allimi ila anqala faslun fil jiddi wal muwadzabati wal himmati. Sebelum masuk ke pasal ini ya, sebenarnya ini sengaja dirangkai dengan beberapa kalimat atau satu syair yang ada di sebelum kalimat fasolnya itu ya. Yang wakila bijaddin la bijiddin kulla mujaddin ya. Jadi sebenarnya ini satu rangkaian dengan syair sebelum fasol. Bijiddin la bijaddin kulla majaddin fahal jaddun bila jaddin bimajdi fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrun yaqumu maqama abdin wa kam hurrin yaqumu maqama abdi. Sebenarnya ini satu rangkaian. Fahal jaddun bila jiddin kulla majaddin, atau bisa dibaca
bijaddin la bijiddin kullu mujaddid. Dengan adanya pemberian iradah kudrah dari Allah, la bijiddin, bukan karena semata-mata usaha seseorang, kullu majaddin, adapun semua kemuliaan. Fahal jaddun atau fahal jaddin bila jiddin bimajidin. Maka apakah ada jaddun, apa keberuntungan, bila jiddin, dengan tanpa adanya kesungguhan, bimajidin, terhadap apa yang dimaksud atau ditujukan. Ini membahas tentang ketika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, maka butuh yang namanya usaha. Butuh yang namanya usaha. Usaha itu perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius. Tapi biar bagaimanapun, yang namanya usaha tanpa adanya iradah dari Allah, tanpa adanya ketetapan dari Allah, tanpa Allah menghendaki hasil itu bisa diperoleh, maka tidak akan diperoleh apa hasil yang diusahakan itu. Artinya, seberapapun usaha itu dilakukan, apabila ingin mendapatkan hasil, maka harus beriringan dengan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak menghendaki, mau mengusahakan seperti apa, ya tidak akan terjadi. Lalu pertanyaannya, kalau memang segala sesuatu itu yang menjadi kuncinya adalah iradah Allah, bagaimana dengan amal-amal sayyi'ah atau amal-amal yang tidak taat terhadap Allah? Apakah itu berarti juga karena iradah Allah? Kalau begitu kenapa diberikan dosa? Pertanyaannya seperti itu. Kalau memang kunci dari semua amal itu harus beriringan dengan iradah Allah, kenapa ketika amalnya berupa amal-amal sayyi'ah, ketika amalnya berupa amal-amal yang berupa ketidaktaatan terhadap Allah, diberikan dosa? Kan semuanya dari Allah. Kalau santri melanggar aturan pesantren, dikasih hukuman. Padahal itu gak mungkin terjadi tanpa iradah dari Allah. Kan itu pertanyaannya. Lah untuk menjawab itu, ada satu penjelasan yang bisa untuk memberikan sedikit gambaran supaya tidak salah paham. Jadi di kitab Ma'man Minad Dhalalah, karangannya Kiai Ahmad Nawawi Abdul Jalil, itu ada keterangan di sana menjelaskan tentang amal. Utamanya ketika membahas bagaimana Allah menciptakan makhluk beserta amalnya. Ketika berbicara tentang amal, sebenarnya
ada dua macam amal. Pertama, amal yang disebut dengan amal hakikoh atau hakikotul amal. Hakikotul amal ya tadi, bahwa segala amal itu gak mungkin lepas dari iradah Allah. Baik itu amal berupa a'malis sholihah atau a'malis sayyi'ah. Semuanya itu secara hakikoh merupakan amal yang bergantung pada ada tidaknya iradah dari Allah. Kalau Allah mengiradahi amal itu ada, hasil itu ada, maka amalnya akan ada dan hasilnya pasti ada. Tapi kalau Allah tidak mengiradahi, maka amalnya gak mungkin ada, hasilnya gak mungkin ada. Jadi saya ulang, di pembahasan amal hakikoh atau hakikotul amal, kuncinya adalah ada tidaknya iradah dan kudrah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana iradah dan kudrah akan selalu berhubungan. Nah, amal yang berikutnya di kitab itu dijelaskan berupa a'malis syariah atau amal syariat. Amal syariat itu amal apa? Amal syariat itu adalah amal yang terikat dengan hukum. Hukum apa? Hukum sebab akibat. Jadi dalam amal syariah, amal itu terikat dengan hukum. Hukum sebab akibat. Yang mana kalau sesuatu dilakukan, maka akan menyebabkan satu akibat. Kalau kamu melakukan amal sholih, maka kamu secara akibat akan mendapatkan pahala. Nanti kelak di akhirat akan masuk surga. Kalau kamu melakukan amal sayyi'ah secara amal syariat yang punya ikatan sebab akibat, maka akan mendapatkan dosa, nanti di akhirat masuk neraka. Ini namanya amal syariah. Nah, seringkali dua amal ini dibolak-balik sehingga bingung. Ketika membahas amal syariah, contohnya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan. Kan paling sering kan di otak-atik atau dibolak-balik makna dua amal ini kalau soal pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran kemudian, kenapa saya disanksi? Ini kan merupakan takdir dari Allah. Nah, kan seringkali pernyataan semacam itu keluar untuk membela diri sebenarnya. Membela apa yang dilakukan. Kan semua amal itu yang menentukan Allah. Kenapa saya disanksi? Sebenarnya ini dibolak-balik antara dua amal. Kalimat semacam ini membolak-balik dua amal. Kalau kamu mau membahas tentang sanksi, maka sanksi itu tidak mungkin ada tanpa adanya pelanggaran. Yang mana artinya sebabnya adalah pelanggaran sehingga muncullah yang namanya sanksi. Nah, dengan konsep adanya pelanggaran lalu muncul adanya sanksi, ini amal syariah apa amal hakikoh? Sejatinya ini amal syariah, bukan amal hakikoh yang dibahas. Karena tadi yang terikat hukum sebab akibat itu namanya amal syariah, bukan amal hakikoh. Di amal hakikoh tidak mungkin amal itu terikat dengan hukum tadi, karena hanya terikat dengan adanya iradah Allah atau tidak, yang mana semua amal itu terjadi karena iradah dari Allah. Artinya ketika kamu membahas soal amal syariah, jangan dibawa-bawa amal hakikohnya. Itu bukan soal takdir, tapi soal
adanya pelanggaran menyebabkan sanksi. Kalau kamu mau bahas soal takdir, maka melanggarnya kamu atau tidak melanggarnya kamu, ya bukan karena adanya pelanggaran. Atau karena ada sesuatu yang menyebabkan kamu melanggar. Tapi karena itu bersamaan dengan iradah dari Allah. Contoh misalnya, kalau mau bahas contoh ya, di satu tempat terjadi musibah. Apa misalnya musibahnya? Saya mau nyebut agak deg-degan karena kan memang apa, wilayah pantai selatan kan sobat ada berita itu apa namanya, tsunami. Jadi saya mau bahas ini agak deg-degan. Takut ada malaikat lewat terus, nah kemudian di apa beriringan dengan aminnya itu, aduh payah. Ya meskipun ya balik lagi ya, kita kemarin mendengar bahwa di wilayah pantai selatan ini katanya akan ada banjir yang tsunami yang berapa meter itu. Ya. Terjadinya itu, tsunami itu secara amal syariah, tentu karena adanya gesekan, retakan di apa, di palung-palung sehingga menyebabkan air terserap lalu kemudian kembali ke daratan dengan jumlah yang banyak. Itu secara amal syariah. Tapi secara amal hakikoh, terjadi atau tidaknya itu bukan karena adanya palung yang bergesekan itu. Tapi terjadi tidaknya tsunami itu ya karena Allah belum berkehendak sekarang. Jadi gak ada hubungannya dengan gesekan palung, lalu kemudian retakan bumi yang bergesekan. Gak ada hubungannya dengan itu secara hakikoh amal. Tapi kalau mau bahas hakikoh amal atau amal-amal hakikoh itu, yang dibahas soal berarti Allah belum menghendaki itu terjadi. Nah kalau yang mau kamu bahas ada retakan, lalu kemudian air surut lalu naik ke permukaan, nah itu bahasan amal syariah. Atau mudahnya ya. Kalau di antara kalian ada yang sakit, secara medis kan ada sebabnya. Entah karena makanan, entah karena pola hidup atau cara hidupnya, menjaga kebersihan dan semacamnya, atau tertular dan semacamnya. Nah, sebab-sebab itu sehingga menyebabkan kalian sakit. Sakitnya kamu itu, kalau mau bahas dari segi amal hakikoh, ya bukan karena pola hidup, bukan karena makanan, bukan karena tertular, tapi karena Allah menghendaki kamu sakit. Titik sampai sana. Alasan adanya hakikotul amal atau amal-amal hakikoh ya hanya itu. Hanya karena Allah menghendaki itu terjadi, gak ada alasan yang lain. Tapi ketika membahas syariatul amal atau amal-amal syariat, ada sebabnya. Karena apa sakit ini? Apa karena tertular, karena makanan, atau karena gaya hidup yang kurang bersih dan semacamnya. Nah ini kan seringkali dibolak-balik, sehingga menyebabkan salah paham. Yang amal syariah digunakan dalilnya amal hakikoh, sehingga mengatakan, oh semua kan karena takdir dari Allah, nggak perlu disanksi, nggak perlu dihukum. Nah itu kan salah alamat. Kalau mau bahas takdir, maka yang dibahas amal hakikohnya, jangan amal syariahnya. Tapi kalau kamu mau bahas soal amal syariah, barulah di sana yang terkena hukum sebab akibat. Nah, kesalahpahaman semacam ini yang akhirnya muncul pandangan-pandangan, oh gak ada masalah kalau melakukan sesuatu di dunia ini terserah, gak perlu hukum. Nah kan itu alasannya karena itu, karena semua itu
telah ditetapkan oleh Allah. Ya nggak begitu. Ya. Kalau amalnya yang dibahas adalah amal syariah, ya tetap akan terikat dengan hukum. Apapun itu. Apapun amalnya, ketika membahas di bahasan amal syariah, maka akan tetap terikat dengan hukum. Gak mungkin lepas dari hukum sebab akibat itu. Tapi ketika yang dibahas adalah amal hakikoh, barulah di sana terlepas dari yang namanya hukum, tapi terikat dengan iradah dari Allah. Ya terjadinya karena Allah berkehendak. Ya kalau mau ngambil contoh lain, misalnya ada satu tempat, anggaplah di sini. Sekarang kalau kalian perhatikan ruangan ini, temboknya kokoh, lalu kemudian atapnya juga antar sambungannya disambung dengan kuat. Kira-kira kenapa ini terjadi? Kenapa kemudian temboknya kokoh, atapnya kuat? Karena apa? Karena bahan. Nah, kalau kamu bahas soal bahan-bahan, cara pengerjaannya yang dengan tukang profesional dan semacamnya, itu kamu sedang bahas amal syariah. Tapi kalau kamu mau bahas amal hakikoh, kokohnya tembok ini ya karena Allah menghendaki kokoh dan tidak rusak. Kalau kamu bahas amal hakikoh, lalu Allah menghendaki tembok ini, atap ini rusak, ya akan rusak tetap. Sekalipun itu kokoh. Sekalipun sudah dikerjakan yang profesional dan semacamnya, kalau Allah menghendaki roboh, menghendaki rusak, ya tetap rusak. Itu kalau bahas amal hakikoh. Tapi secara amal syariah, tentu ada pertanggungjawaban sebab akibatnya. Kalau kemudian pengerjaan temboknya, atapnya tidak dilakukan dengan perhitungan yang matang, bahannya menggunakan bahan-bahan yang mudah rusak, nah maka akan menyebabkan temboknya, atapnya mudah rusak. Tapi kalau menggunakan bahan-bahan yang kuat, prosesnya dengan proses yang sudah dikaji sedemikian rupa, maka gak heran kalau hasilnya kokoh, karena itu merupakan akibat dari apa yang dilakukan. Jadi balik lagi, hati-hati, jangan dibolak-balik. Mana hakikatul amal, mana syariatul amal. Karena kalau dibolak-balik, akhirnya muncul pandangan seperti tadi. Di dunia mau suka-sukanya, nggak peduli dengan hukum, karena semua amal itu berasal dari Allah. Ya nggak salah pandangan itu, tapi itu pandangan membahas tentang amal hakikoh. Yang lupa dibahas adalah soal syariatul amalnya, yang mana pasti ada sebab yang menghasilkan akibat. Jadi kalau kamu menjauhi apapun yang menyebabkan pelanggaran itu terjadi, maka gak mungkin akan ada pelanggaran. Kalau kamu mengikuti aturan yang ada secara syariatul amal, maka tidak mungkin ada yang namanya pelanggaran. Meskipun secara hakikatul amal, mungkin saja kamu sudah menjaga diri supaya taat aturan. Secara hakikatul amal, mungkin saja kamu tetap bisa melanggar. Karena tadi, terjadi tidaknya itu karena iradah dari Allah. Kalau Allah menghendaki itu terjadi, maka akan terjadi. Gak mungkin tidak terjadi. Nah, yang dibahas di syair ini tentang bahwa terjadinya atau tercapainya satu hasil yang diharapkan, didapat atau tidak didapatkannya ilmu itu karena beriringan dengan iradah Allah. Ini membahas tentang hakikatul amal atau amal hakikoh. Tapi tetap secara syariatul amal, makanya kan nanti di pembahasan fasal ini akan banyak syair-syair sebenarnya. Jadi fasal fil jiddi wal muwadhabah wal himmah ini isinya akan banyak syair-syair.
Makanya kan kelanjutan syairnya fakam abdin yaqumu maqam mahurrin wakam hurrin yaqumu maqam abdin, atau kamu bisa baca fakam abdun yaqumu maqam hurrin wakam hurrun yaqumu maqam abdin. Normalnya ya, orang yang kesulitan, jadi kalau bicara abad, abad ini kan hidupnya sebenarnya susah, serba kekurangan, serba kesulitan. Maka harusnya orang yang serba kekurangan, serba kesulitan, penuh tekanan, bahkan dirinya terikat dan tidak bebas, harusnya untuk mendapatkan sesuatu itu susah. Tapi secara syariah amalnya, karena dia berusaha, bekerja keras, dia bisa mendapatkan apa yang sebenarnya itu bisa didapatkan oleh orang yang merdeka, orang yang punya banyak fasilitas. Padahal harusnya dia dikelilingi dengan banyak kesulitan, tapi karena kerja keras dia bisa mendapatkan apa yang sebenarnya yang bisa dapat itu bukan dia, bukan yang abad ini, tapi yang merdeka karena kerja kerasnya. Tapi kebalikannya, wakam hurrin yaqumu maqam abdin, banyak orang yang punya fasilitas, punya banyak kemudahan, tapi karena tidak mau berusaha akhirnya terikat dengan syariatul amal tadi. Karena tidak mau berusaha ya gak dapat yang diharapkan, padahal dia punya fasilitasnya, dia punya kemudahannya. Santri misalnya yang dibekali dengan ekonomi keluarga yang mapan, keluarga yang support, lingkungan pendidikan yang mencukupi, kiriman nggak pernah telat misalnya, apalagi misalnya fasilitas yang mendukung, kira-kira mendukung kalian belajar itu menjadi semangat misalnya kiriman nggak pernah telat, apa gurunya guru-guru yang memang menguasai di bidangnya, memang profesional lah, sudah top lah. Tapi santri ini nggak mau, apalagi misalnya dibekali dia cerdas, memang akalnya itu mudah untuk belajar sesuatu, tapi dia tidak mau berusaha, maka nggak mungkin dia dapat secara syariatul aman. Tapi santri yang ekonomi keluarganya sulit, banyak tekanan karena ada masalah keluarga, masalah dengan temannya, pengurusnya dan semacamnya, atau apa, lemot, gak cepat nangkap ke pelajaran, tapi dia mau berusaha, bekerja keras, maka dia bisa mendapatkan apa yang sebenarnya lebih mudah didapatkan oleh yang tadi, yang punya banyak fasilitas. Berbekal apa? Berbekal kerja kerasnya. Itulah yang dimaksud di sini. Kenapa kok dikatakan fakam abdin yaqumu maqama hurrin? Karena berbekal kerja kerasnya. Jadi jangan kecewa. Semisal kita diberikan hidup yang banyak ujiannya, banyak cobaannya, banyak kesulitannya, insya Allah dengan berbekal doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, dengan usaha yang kita lakukan, kita bisa mencapai apa yang ingin kita capai. Tapi sebaliknya, kalau kamu punya banyak kemudahan, gak mau doa, gak mau berusaha, maka bagaimana cara kamu dapat? Akhirnya gak heran sekalipun ada orang yang dikelilingi fasilitas, banyak kemudahan, gak bisa dapat sesuatu yang dia harapkan karena tidak mau berusaha, tidak mau berdoa. Makanya saya harap santri yang beraneka ragam, latar belakang keluarganya, kemampuan dirinya dalam belajar, jangan putus asa. Insya Allah dengan berbekal doa yang kuat terhadap Allah, diri yang selalu berusaha dekat dengan Allah, usaha yang kuat, insya Allah sampean bisa dapat, dengan ini bisa dapat apa yang diharapkan. Jadi gak usah minder melihat temannya yang punya banyak fasilitas. Begitu juga yang punya banyak kemudahan, banyak fasilitas.
Jangan berpuas di sana. Fasilitas itu, kemudahan itu nggak akan bantu sampean kalau sampean itu, kalau jenengan itu tidak mau berusaha. Karena tadi terikat dengan syariatul amal atau amal syariah namanya. Yang mana ada sebab akan ada akibat. Makanya masing-masing yang punya fasilitas, yang punya kemudahan, ayo dimanfaatkan supaya sampean bisa dapat apa yang diharapkan, yaitu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Sampean yang punya kekurangan, punya banyak kesulitan, agak lama kalau mau belajar, jangan putus asa. Saya banyak menyaksikan bagaimana anak santri, mahasiswa, siswa yang sebenarnya ya tadi agak, kalau belajar itu agak susah, tapi karena semangatnya dia bisa mengejar temannya yang ketika di kelas 1 terlihat cerdas, tapi yang cerdas karena tidak mau belajar mencukupkan dengan kemampuannya itu saja, tertinggal malah dengan temannya yang sebelumnya dia jauh meninggalkan si temannya ini. Saya banyak menyaksikan itu. Makanya saya kalau di situ Bondo, di santri yang ada, yang oleh orang tuanya, bersama-sama kita berusaha membimbing anak santri ini. Saya selalu menyampaikan, saya itu tidak berharap kalian itu cerdas semua, tapi kalian itu semangat, mau berusaha. Insya Allah sekalipun kamu kalau belajar itu agak lemot, agak susah, atau punya kesusahan, kesulitan ekonomi, masalah keluarga di pesantren, tapi kalau semangat, insya Allah bersama-sama, kalau ada masalah dicari solusinya, insya Allah bisa mengejar ketertinggalannya. Dan saya banyak menyaksikan itu, bagaimana orang yang ketertinggalan jauh daripada yang lain, tapi karena mau kerja keras dia bisa mengejar. Tapi sebaliknya orang yang sudah ada di depan, karena dia mencukupkan di sana, disalip oleh yang lain, tertinggal oleh yang lain. Oleh karena itu penting bagi kita untuk tetap menanamkan semangat, tapi tetap jangan lupa yang namanya amal itu tetap ada terikat dengan hakikatul amal. Makanya jangan lupa berdoa, memohon kepada Allah, selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah dengan gabungan selalu berusaha memohon, mendekatkan diri kepada Allah, plus usaha, insya Allah apapun yang diharapkan insya Allah bisa tercapai. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita maaf ya, ini kelewatnya lebih jauh lagi dari kemarin. Ya, terima kasih sudah dimaafkan. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang senantiasa berusaha dekat dengan Allah, dan senantiasa dijadikan hamba yang tidak jauh dari Allah, dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita juga diberikan semangat untuk selalu berusaha dekat dengan Allah, belajar ilmunya Allah sehingga mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. Suratul Nabiyyin.